Seperti yang tadi juga sudah disampaikan di pembukaan acara bahwa dampak Fed taper kali ini tidak akan seburuk 2013 ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin yang saya mau emphasize adalah kita ini sekarang ada di masa reopening of economy. Jadi economic growth kita ini akan lagi dalam posisi rebound karena kasus COVID sudah turun, vaksinasi progres yang sangat baik. Jadi kuartal 4 2021 adalah quarter reopening, di mana itu positive news. Jadi ya memang Fed taper itu cenderung konotasinya adalah negatif untuk twin deficit country seperti Indonesia, tapi ada katalis positif lainnya, yaitu reopening of economy. Poin kedua adalah current account deficit atau neraca devisa ya. Kita lihat tuh sekarang karena account deficit kita itu sekarang posisinya di level 0,8% untuk tahun ini. Beberapa tahun lalu tuh kita sempat 2,5 sempat 3%. Jadi thanks to commodity price yang sangat kuat, terutama harga batu bara, trade balance bulanan kita ini sangat baik. Dan kalau kita lihat karena account deficit yang rendah, terus ada reopening of economy, harusnya dampak Fed taper ini harusnya tidak seburuk yang diperkirakan. Dan kita masih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini di kuartal 4 itu akan rebound cukup baik ya, di mana tahun 2021 ini mungkin pertumbuhan PDB kita bisa mencapai kisaran level 4% untuk year-on-year basis. Jadi bisa dikatakan efek dari tapering tidak akan sebesar dengan taper tantrum yang terjadi di 2013 melihat fundamental ketahanan ekonomi Indonesia masih cukup baik juga menahan tekanan dari tapering yang dilakukan oleh The Fed. Tapi dari kacamata Anda, Pak David tentunya dari Bank BCA, seperti apa sih efek berlanjutnya dari tapering yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat terhadap sektor real dan juga perbankan? Ya, seperti dikatakan tadi juga oleh Pak Peri Warjio ya, Gubernur Bank Sentral Indonesia, memang komunikasinya sudah cukup baik ya. Memang sejak beberapa bulan lalu, sejak bulan Juli sudah disampaikan bahwa ada kemungkinan tapering di akhir tahun. Dan memang ini masih subject to kondisi ekonomi Amerika sendiri ya, perkembangan datanya bagaimana. Dan bisa saja tertunda, bisa saja ya. Kalau kita lihat kan data terakhir itu misalnya non-farm payroll sedikit di bawah ekspektasi, inflasi juga kelihatan mulai mereda. Ekspektasi inflasi Amerika 5 tahun ke depan kalau kita lihat datanya juga masih stabil di sekitar 2,5%. Walaupun sekarang headline inflation-nya cukup tinggi ya, itu juga inflasi intinya juga cukup tinggi. Headline inflation sekarang sekitar 5, sedangkan sedangkan inflasi inti 4%. Jadi kelihatannya market maupun juga ekonom secara keseluruhan melihat bahwa inflasi Amerika dalam jangka panjang itu masih stabil ya di sekitar 2,5%. Jadi bisa saja ini mundur ya dari sisi timeline-nya. Dari sisi impact, saya sependapat ya memang kelihatannya ini beda dengan kondisi 2013, banyak faktor-faktor pembeda, terutama juga kita lihat dari sisi cadangan devisa tadi ya, perbedaannya cukup besar, dan juga current account. Kondisi current account kita di 2013 dengan kondisi sekarang juga berbeda. Nah ini yang juga menjadi sinyal positif juga. Tadi saya setuju soal trade account kita yang kemungkinan bisa surplusnya cukup besar tahun ini ya. Mungkin kita juga dari sisi ekspor akan tembus tertinggi dalam satu dekade terakhir ya. Paling tinggi itu kan di 2011, itu sekitar 203 billion, sekarang mungkin akan lewat di atas 220 billion ya, kemungkinan besar. Jadi faktor price commodity rally ini juga kelihatannya akan membantu neraca transaksi berjalan kita. Nah ini cukup positif sehingga sentimen dari pelaku pasar juga terutama investor asing juga relatif positif ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.